pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah cinta terlarang dengan penunggu lawang sewu. Namaku Raka, mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah di sebuah universitas negeri di Semarang. Aku sedang mengerjakan tugas akhir bertema bangunan kolonial dan narasi mistis di Jawa Tengah. Pilihan lokasiku jatuh pada satu tempat ikonik yang tak pernah kehilangan cerita lawang sewu. Pertama kali aku melangkah ke dalam gedung itu, ada hawa dingin yang menyelinap masuk ke pori-pori kulit. Bukan karena takut, justru karena antusias. Bangunan tua itu begitu megah, berjendela lengkung dan berlangit-langit tinggi. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat, seperti sedang mengawasi. Hari pertama risetku berjalan biasa. Foto-foto fasad bangunan, wawancara singkat dengan penjaga, dan mencatat sejarah arsitekturnya. Tapi ketika senja mulai turun, aku mulai menyadari satu hal: pengunjung mulai berkurang drastis. Bahkan nyaris tak ada. "Mas Raka," kata Pak Sarwo, penjaga malam berusia 60-an, "kalau boleh saran, jangan terlalu malam di sini. Banyak yang tidak ingin diganggu." Aku hanya tersenyum sopan. Saya hanya ingin menangkap suasana malamnya. "Pak, tenang saja." Ia tidak membalas, hanya mengangguk dengan mata yang tak lepas dari wajahku, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Pukul 22,14 aku masih ada di dalam, di salah satu lorong belakang yang konon dikenal paling sunyi. Penerangan minim, cahaya dari touchlight kecilku menari-nari di dinding seperti bayangan mimpi buruk anak kecil. Lalu, aku melihatnya, cermin besar tua di ujung lorong. Permukaannya berdebu dan buram, namun ada sesuatu yang membuatku ingin mendekat. Langkahku pelan, terayun seakan dituntun oleh sesuatu yang tak kupahami. Dan ketika aku cukup dekat, aku melihat bayangan dalam cermin itu. Seorang gadis, bukan aku, bukan pantulan. Ia berdiri diam, mengenakan gaun putih panjang bergaya Jawa kuno. Rambutnya hitam dan tergerai sampai pinggang. Matanya tajam namun teduh, menatap lurus ke arahku. Sorotnya seperti mengenalku. "Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara pelan yang terdengar jelas di lorong sepi itu. Aku mematung. Apa? Aku menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Lalu kulihat ke cermin lagi. Kosong. Gadis itu hilang. Detik itu, jantungku berdetak tak karuan. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa seolah sedang memulai sesuatu yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku jatuh cinta pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan kalimat puitis dari buku harian mahasiswa kesepian. Aku sungguh merasakannya. Dan itu terjadi di hadapan sebuah cermin tua, di lorong sepi yang bahkan hembusan angin pun terasa seperti bisikan. Aku berdiri lama di sana, menatap pantulan wajahku sendiri. Tapi rasanya kosong. Bukan karena aku sendiri, tapi karena sosok itu. Dia yang tadi berdiri di balik cermin, menghilang begitu saja. Tiba-tiba, udara terasa berat. Aroma samar bunga melati menguar entah dari mana. Lembut, tapi menusuk kenangan. Aku melangkah mundur pelan. Mataku masih terpaku pada cermin. "Siapa kamu?" gumamku lirih. Tapi jawabannya hanya hening yang menekan dada. Keesokan harinya, aku kembali ke Lawang Sewu lebih pagi. Tapi kali ini bukan untuk meneliti sejarah. Aku kembali karena rasa penasaran yang mulai berubah menjadi obsesi. "Mas Raka balik lagi?" tanya Pak Sarwo sambil memandangi kamera di leherku. "Mau ambil gambar lagi?" Aku mengangguk, berusaha tersenyum santai. "Iya, Pak, tapi kemarin malam saya lihat sesuatu atau seseorang." Pak Sarwo menatapku. Wajahnya tak berubah, tapi matanya sedikit menegang. "Dia muncul ya?" katanya pelan. Aku tercengang. "Bapak tahu dia?" "Jangan cari tahu terlalu dalam, Mas. Sudah banyak yang terlalu jatuh hati." "Jatuh hati?"
Aku ingin tertawa, tapi bibirku kaku. Apa dia bernama Sekar? Tanyaku spontan. Aku tak tahu kenapa nama itu muncul begitu saja di pikiranku, seolah dihembuskan dari mimpi. Pak Sarwo terdiam, lalu menunduk. Jangan ucapkan namanya sembarangan di sini, bisiknya. Nama itu mengikat. Kalau dia mendengarnya, dia akan datang. Aku bergidik, tapi anehnya, justru hatiku berdebar bahagia. Malam kedua, aku kembali. Kali ini, aku sengaja berdiri lebih lama di depan cermin tua itu. Kuusap perlahan permukaannya, membersihkan debu yang menutup pantulan. Dan saat aku hampir menyerah, aku di sini. Aku terlonjak, tapi tidak berlari. Dia berdiri di belakangku. Meski ketika aku toleh, lorong itu kosong, tapi dalam cermin, dia sangat jelas. Wajahnya lembut, kulitnya pucat seperti pualam. Mata itu mata yang seolah bisa melihat bagian terdalam dari diriku kini. Menatapku tanpa berkedip. Kamu bisa mendengarku? Tanyaku nyaris berbisik. Gadis itu mengangguk. Rambut panjangnya bergoyang pelan, seperti ditiup angin yang hanya ia rasakan. Namamu, Sekar? Ya, ia menunduk. Kamu yang mengingatkanku. Aku menelan ludah. Kamu siapa? Dia tak menjawab, tapi perlahan tangannya terangkat, mengarah ke cermin. Jemarinya menyentuh kaca, dan aku bisa merasakan sentuhan itu di kulit pipiku. Hangat, nyata. Aku ingin kamu kembali besok, katanya. Jam 12, sendiri. Suaranya seperti nyanyian kuno, lembut dan menyerat perasaanku jatuh semakin dalam. Kenapa? Tanyaku. Sekar tersenyum, tapi ada kesedihan di balik senyuman itu. Karena malam itu, aku ingin kamu melihat siapa aku sebenarnya. Cermin bergetar halus, bayangannya memudar, dan sebelum menghilang, aku sempat melihat air mata jatuh di pipinya. Malam itu, aku berjalan keluar dengan langkah limbung. Di balik rasa takut, ada sesuatu yang tumbuh kuat di dalam dadaku. Aku ingin mengenalnya, aku ingin mencintainya. Meski seluruh logika sejarahku berkata itu hal yang mustahil, namun semakin aku mencoba menyangkal, semakin dalam aku terjatuh. Malam berikutnya, tepat pukul 12, aku kembali ke lorong cermin itu. Kali ini tak membawa kamera, tak membawa buku catatan, hanya membawa satu hal yang tak terlihat tapi terasa berat, rasa rindu pada sesuatu yang bahkan belum kumiliki. Lorong itu seperti biasa sepi, dingin, dan berdebu. Tapi hatiku penuh gairah, berharap bisa bertemu kembali dengan Sekar. Dan dia muncul, tanpa suara, tanpa langkah. Begitu saja, seperti bayangan mimpi yang tak pernah mau pergi. Gaunnya seperti kabut putih yang melayang, rambutnya berkilau hitam dalam gelap. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya lebih lembut, dan senyum itu tak lagi menggantung duka. Kamu datang, katanya. Suaranya lirih, seperti bisikan daun yang bergesek di musim gugur. Tentu, jawabku. Bagaimana aku bisa tidak datang setelah melihatmu? Sekar menunduk, lalu perlahan mengangkat tangannya, menyentuh permukaan cermin yang memisahkan kami. Aku ingin kamu tahu, aku bukan sekadar bayangan. Aku pernah hidup, aku pernah punya nama, kisah, dan cinta. Aku menatapnya dalam-dalam. Ceritalah padaku, aku ingin mendengarnya. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Aku pernah menjadi manusia, ucapnya lirih. Zaman itu, aku tinggal di rumah ini saat masih menjadi kantor besar milik bangsa asing. Aku putri seorang bangsawan Jawa yang dipaksa menyerahkan segalanya demi perjanjian damai, termasuk menyerahkan diriku. Sekar menghela napas. Aku tak pernah keluar dari gedung ini, tidak secara utuh. Tapi malam itu, aku melihat seorang pria muda dari kalangan rakyat biasa. Dia datang diam-diam, seperti kamu. Dia melihatku, dan aku untuk pertama kalinya merasakan apa itu kebebasan. Dia mencintaimu, tanyaku dengan suara pelan. Sekar hanya mengangguk, tapi cinta itu dihukum.
Kami tertangkap. Aku dikurung di bawah tanah. Dan dia tak pernah kembali. Ada jeda panjang. Mataku tak sanggup beranjak dari wajahnya. Lalu kenapa kamu masih di sini? Aku masih menunggu. Katanya pelan. Aku tak bisa pergi sebelum seseorang mengenalku, mengingatku, dan mencintaiku tanpa takut. Aku nyaris berkata, aku mencintaimu sekarang. Tapi mulutku keluh, terlalu dini, terlalu dalam, terlalu tidak manusiawi. Tapi yang lebih mengejutkan dari semuanya adalah ini. Aku pernah bermimpi tentangnya, mimpi yang terus berulang sejak kecil. Tentang seorang gadis di balik kaca yang memanggil namaku dengan suara nyaris tak terdengar. Tentang tangan yang terulur, tapi tak pernah bisa kugapai. Aku menatap Sekar dengan mata berkaca. Aku rasa aku mengenalmu lebih lama dari yang kupikirkan. Dia menatapku tajam tapi hangat. Karena kamu mungkin reinkarnasi dari dia. Dek, kata-katanya menghantam jantungku seperti guntur dalam senyap. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak sekadar jatuh cinta. Aku dipanggil kembali untuk menuntaskan cinta yang dulu belum sempat selesai. Tapi bagaimana caranya mencintai seseorang yang tak pernah bisa kugenggam? Sejak malam itu, setiap waktu yang kulewatkan terasa semu. Kelas kuliah lewat begitu saja. Suara dosen seperti dengung serangga yang tak kupahami. Bahkan Reva, teman sekaligus mantan kekasihku, mulai memperhatikan keanehan sikapku. Kamu sering melamun, kah? Seperti orang yang baru jatuh cinta, tapi bukan sama manusia. Katanya sambil tertawa, berusaha ringan. Aku hanya tersenyum kecil, tidak menyangkal, tapi juga tak bisa menjelaskan. Karena bagaimana bisa aku bilang bahwa aku memang jatuh cinta pada sosok yang tak hidup dalam dunia ini lagi. Malam keempat, aku kembali. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Lawang Sewu sunyi, seperti biasa. Tapi bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang terlalu hening. Terlalu rapat, seperti sedang menahan napas. Aku berdiri di lorong cermin, tapi Sekar tak muncul. Sekar, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku menunggu. 1 menit, 2, 5. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah pelan. Tidak berat, tapi ritmenya aneh, seperti sepatu dari masa lalu. Aku menoleh cepat, tapi lorong itu kosong. Namun tiba-tiba cermin di depanku berembun dari dalam. Meski lorong ini dingin, tak ada uap, tak ada kabut, tapi cermin itu seolah bernapas. Lalu, dari balik embun itu, sebuah tulisan perlahan muncul. Jangan datang lagi, kamu mulai terlalu dekat. Hatiku mencelos, tapi justru itu membuat langkahku semakin maju, bukan mundur. Kenapa kamu menolakku sekarang? Bisikku pelan, nyaris seperti mengadu. Dan tiba-tiba, dia muncul. Sekar, tapi wajahnya kali ini tidak seperti sebelumnya. Sorot matanya tegang, gelisah. Ada luka di balik tatapannya. Kamu harus menjauh, Raka, katanya cepat. Aku mulai merasakan hal yang tak boleh kurasakan. Aku mendekat ke cermin. Apa maksudmu? Dia menggeleng. Air matanya mulai turun. Rasa ini terlalu manusia, dan aku bukan itu lagi. Aku terikat di sini. Tempat ini adalah penjaraku. Lalu, kenapa kamu muncul di hadapanku? Kenapa kamu membuatku merasa seolah aku bagian dari hidupmu? Nada suaraku meninggi. Tak bisa kutahan. Sekar terdiam. Lalu dengan suara sangat lirih, ia menjawab, karena kamu satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Aku menggenggam bingkai cermin. Kaca dingin itu seperti menyerap panas tubuhku. Mataku menatap matanya, dua dunia yang terpisah hanya oleh lapisan tipis antara realita dan takdir. Aku tidak akan pergi. Sekalipun kamu melarang, aku akan tetap datang. Karena kamu bukan sekadar bayangan bagiku. Sekar menggigit bibirnya. Kemudian ia menunduk, membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Kalau kamu terus datang,
bukan hanya aku yang akan melihatmu. Raka, yang lain juga akan tahu kamu di sini. Aku menegang. Yang lain, Sekar menatapku dalam-dalam. Kali ini bukan penuh cinta tapi ketakutan. Aku tidak sendiri di sini, dan tidak semua yang tinggal menyukai manusia. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan dada penuh rasa yang tak bisa kupadamkan. Tapi satu hal yang jelas, cinta ini bukan hanya terlarang, tapi juga berbahaya. Namun rasa takut tak pernah cukup kuat untuk menghentikan langkahku. Justru peringatan Sekar malam itu membuatku semakin yakin aku harus tetap datang. Bukan untuk melawan, tapi untuk menemani. Aku tahu dia takut, tapi aku bisa merasakan. Jauh di balik tatapannya yang dingin dan kalimat-kalimat yang bernada penolakan, dia sebenarnya ingin aku tetap di sisinya. Malam berikutnya, Lawang Sewu lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Lorong panjang itu menyambutku dengan aroma lembab dan kayu tua. Aku menyusuri tiap langkah perlahan, menyentuh dinding yang kasar dengan ujung jemariku, seolah ingin memastikan bahwa aku masih berada di dunia nyata. Dan di ujung lorong, pintu kayu tua itu terbuka sedikit. Bukan pintu menuju cermin, tapi sebuah ruangan kecil yang biasanya selalu terkunci. Tanpa tahu kenapa, aku masuk dan di dalamnya ia berdiri. Sekar, tapi kali ini tanpa cermin, tanpa batas. Dia ada di sana, nyata, jelas, berdiri di bawah lampu kuning temaram dari lentera tua yang menyala samar. Rambutnya tergerai, wajahnya tenang, tapi matanya merah lembut seperti habis menangis. Aku tak bisa terus begini. Raka, ucapnya. Semakin kamu mendekat, semakin aku merasa aku ingin jadi manusia lagi. Tapi aku tahu, aku tak bisa. Aku melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku bisa menyentuh tangannya. Dingin, tapi nyata. Kamu tahu, kataku pelan, perasaan ini tidak harus manusiawi untuk jadi nyata. Cinta itu tak perlu tubuh yang sempurna. Dia menatapku. Dan tiba-tiba pelukanku menyentuh punggungnya. Aku memeluknya, dan dia membalas pelukan itu. Di dalam ruangan tua dengan dinding retak, di antara debu dan kisah masa lalu yang tak selesai, kami berdiri memeluk dalam sunyi. Tak ada kata, tak ada tanya, hanya rasa yang bergetar di antara dua dunia. Tapi ketika aku menutup mata dalam pelukan itu, tiba-tiba ku dengar suara berat, dalam, dan bergaung dari balik dinding. Kau tak seharusnya menyentuhnya. Manusia, aku terdiam, nafasku tercekat. Sekar mendadak memelukku lebih erat. Tubuhnya gemetar. Dia tahu, bisiknya cepat. Kamu sudah terlalu dalam. Apa maksudmu? Siapa itu? Penjaga yang lain. Dia yang memastikan aku tetap di sini. Langkah-langkah berat terdengar mendekat dari lorong luar. Bukan seperti langkah manusia, lebih seperti seretan atau gemuruh dari kaki yang bukan berasal dari dunia ini. Sekar menatapku dengan mata penuh kecemasan. Kamu harus pergi sekarang. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan menjadi bagian dari tempat ini. Aku ingin melawan, tapi tubuhku menolak. Dia menyentuh wajahku dengan lembut. Besok, temui aku di ruang bawah tanah. Di sanalah semua dimulai dan mungkin bisa diakhiri. Sebelum aku bisa berkata apapun, pintu kayu menutup sendiri dengan dentuman pelan, dan aku berdiri sendiri di lorong, dikelilingi suara samar napas asing yang menyusup dari balik dinding. Aku tahu, aku tidak lagi hanya menelusuri masa lalu. Aku sedang menariknya masuk ke masa kini, dan kini bukan hanya cinta yang bermain, tapi juga kekuatan yang tak terlihat. Sejak malam itu, segala sesuatu di sekelilingku terasa melambat. Pagi datang lebih lambat, detik jam berdetak lebih berat. Bahkan suara Reva saat memanggil namaku terasa seperti gema dari kejauhan. Aku mulai merasa seperti hidup di dua dunia yang berjalan dalam waktu yang berbeda. Satu di dunia nyata penuh mata kuliah, missing kota,
dan kewajiban skripsi. Satunya lagi, di antara lorong tua dan dinding berlumut, tempat waktu tak lagi punya kuasa. Sore itu, aku berdiri di depan pintu masuk ruang bawah tanah Lawang Sewu. Tak ada pengunjung lain, hanya aku dan langkah kecil yang semakin berat karena rasa cemas dan cinta yang saling bertabrakan dalam dada. Pak Sarwo berdiri di dekat tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Ia seperti sudah tahu aku akan datang ke sana. "Mas Raka," katanya. Suaranya berat. "Jangan lakukan ini. Sekali kamu turun, kamu tidak hanya melihat masa lalu, kamu bisa terseret di dalamnya." Aku menatap mata tuanya. Aku harus tahu siapa dia. Kenapa dia tak bisa pergi? Dan kalau bisa, aku ingin membebaskannya. Pak Sarwo menghela napas panjang. "Kamu bukan orang pertama yang mencoba, tapi mungkin aku satu-satunya yang tak akan menyerah," jawabku. Ia tak menahan lagi, hanya memandangi langkahku saat aku menuruni tangga. Setiap langkahku terasa seperti masuk ke ruang hampa. Udara lembab, dingin, dan suara dunia luar pelan-pelan menghilang. Dan ketika aku sampai di dasar ruang bawah tanah, aku melihatnya, Sekar, berdiri di tengah ruangan batu, dikelilingi oleh dinding-dinding tua dan cahaya remang dari entah cahaya apa. Dia tampak berbeda, tidak hanya cantik tapi juga kuat. Ada aura yang tak bisa dijelaskan, seperti ratu yang kehilangan tahta namun masih memegang seluruh kehormatan. "Dunia, kenapa kau ingin tahu?" katanya langsung. "Karena aku ingin memahami," jawabku. Dia berjalan mendekat. Langkahnya tak bersuara. Tangannya terangkat perlahan dan menyentuh dadaku, tepat di atas jantungku. "Kamu tahu, Raka, dulu aku percaya cinta itu bisa menyelamatkan. Tapi cinta jugalah yang membuatku terikat di tempat ini." Aku terdiam. Dia, pria yang kucintai dulu, ingin membawaku pergi. Tapi ia gagal. Dan karena keinginan itu, aku dihukum. Aku ditahan di ruang ini. Waktu berhenti untukku sejak hari itu. Aku melangkah lebih dekat. Maka aku akan Jeti yang membuktikan bahwa cinta bisa membebaskan. Kali ini, kita tidak gagal. Dia menggeleng. "Kamu tidak bisa melawannya." "Siapa?" tanyaku. Lalu, udara berubah. Cahaya menjadi biru pucat. Suara gemetar muncul dari dinding. Sekar menggenggam tanganku erat. "Penjaga waktu," bisiknya. "Ia yang memelihara keterikatanku. Ia yang menjaga semua kenangan agar tetap abadi di tempat ini." Dan tiba-tiba semua diam. Jarum jam tanganku berhenti, tidak berdetak. Udara membeku, napasku terhenti. Bahkan degup jantungku tidak lagi terasa. Aku mencoba bicara, tapi suara tak keluar. Sekar menatapku. Mulutnya membisikkan sesuatu yang tak kudengar. Hanya matanya yang terus berkata, "Jangan takut, aku akan kembalikan waktu. Tapi setelah ini, kamu tidak akan pernah sama lagi." Dan seketika semua cahaya padam, gelap total. Dan ketika aku membuka mata, aku tidak tahu apakah aku masih berada di masa kini atau aku telah terseret masuk ke masa lalu yang tak pernah mati. Saat membuka mata, semua terasa asing. Cahaya berubah, udara berubah. Bahkan debu yang berterbangan memiliki aroma berbeda, aroma dupa, bunga kenanga, dan besi tua yang belum berkarat. Langkah kaki bergema di kejauhan, tapi bukan kakiku. Dari balik bayangan lorong batu itu, aku melihat orang-orang berpakaian zaman kolonial berjalan terburu-buru. Sebagian membawa berkas, sebagian lainnya memakai seragam yang tak pernah kulihat sebelumnya, mungkin tentara zaman Hindia Belanda. Aku tidak terlihat oleh mereka, tapi aku bisa melihat semuanya. Aku sedang berada dalam ingatan Lawang Sewu, atau lebih tepatnya dalam ingatan Sekar. Dan di sana, di sisi lain lorong, aku melihatnya, Sekar. Tapi dia tidak seperti yang kutemui selama ini. Dia masih hidup, wajahnya bercahaya, langkahnya ringan. Ia membawa nampan kecil berisi teh dan duduk di depan seorang pria muda berpakaian priai sederhana. Pria itu mirip denganku, sangat mirip.
Aku menahan napas. Pranata, suara Sekar terdengar seperti nyanyian yang kubenci sekaligus kurindukan. Jangan terlalu sering datang. Kalau mereka tahu, kamu akan dalam bahaya. Pria bernama Pranata itu tersenyum. Aku tidak takut. Sekar, yang kutakuti hanya kehilanganmu. Dan di saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Aku sedang melihat diriku sendiri, bukan sebagai Raka, tapi sebagai Pranata lelaki dari masa lalu yang mencintai Sekar dan mencoba menyelamatkannya dari takdir kelam. Suara dentang logam bergema tiba-tiba. Pintu kayu besar dibuka paksa oleh penjaga-penjaga bersenjata. Mereka menyerbu masuk. Sekar menjerit, mencoba berdiri, tapi tangannya ditarik kasar. Pranata melawan, tapi tak berdaya. Bawa dia ke bawah. Perintah seseorang dengan bahasa Belanda. Aku ingin berteriak, ingin menghentikan semua, tapi tubuhku beku. Aku hanyalah saksi. Sekar dibawa melewati lorong batu yang sama tempat aku berdiri sekarang. Ia menangis, memanggil nama Pranata berkali-kali, dan pada akhirnya ia dikurung di ruangan gelap. Sendirian, tangisnya bergema lama, lalu senyap, dan saat semua lenyap, aku kembali. Aku tersentak, terjatuh di lantai ruang bawah tanah. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi tengkukku. Sekar berdiri di dekatku, wajahnya tenang, tapi matanya sudah tak meneteskan air mata, hanya sorot pasrah yang terasa pedih. Kamu sudah melihatnya? Tanyanya. Aku mengangguk. Lemah. Sekarang kamu tahu. Lanjutnya, aku mencintainya. Aku mencintaimu. Tapi waktu memisahkan kita, lalu mengikatku pada gedung ini sebagai hukuman. Aku terdiam. Napasku masih tersendat, tapi hatiku justru mulai merasa yakin. Saya, Pranata, tanyaku ragu. Sekar mengangguk, perlahan. Jiwamu? Iya, ragamu? Tidak, tapi perasaan itu, cinta itu tetap sama. Kamu adalah bayangan cinta yang belum selesai. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan gemetar. Kalau begitu, aku akan menyelesaikannya. Sekar menatapku lama. Kalau kamu benar-benar ingin itu, kamu harus membayar harga yang tak ringan. Seketika, udara kembali berubah. Dari kejauhan, langkah berat itu terdengar lagi. Penjaga, waktu kembali, bisik Sekar. Dia tahu kamu sudah melihat kebenaran. Dan sekarang, waktumu mulai dihitung. Dan malam itu, aku sadar mencintainya bukan hanya soal rasa, tapi soal keberanian untuk melawan takdir yang tak berpihak pada cinta. Aku berdiri di hadapannya, di tengah ruang bawah tanah yang terasa jauh dari dunia nyata. Hanya detak hatiku yang menggema. Sementara waktu seperti berhenti sekali lagi. Sekar memandangku. Mata beningnya yang selalu penuh rahasia kini memancarkan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Harapan. Aku pernah merasakan malam seperti ini, bisiknya. Dulu, bersama dia, bersamamu, di bawah jam besar di aula utama Lawang Sewu. Jam besar, aku tahu tempat itu. Jam antik itu berdiri tegak di tengah aula lantai 2, tepat di bawah kubah kaca. Katanya, jarum jamnya berhenti sejak zaman penjajahan dan tak pernah bisa diperbaiki. Kalau aku bisa membuat waktu di sana berdetak lagi, kataku perlahan. Apa yang akan terjadi padamu? Sekar menatapku tajam, lalu menjawab dengan lirih. Maka waktuku akan mulai kembali, dan mungkin aku bisa bebas dari tempat ini. Aku menarik napas panjang. Ayo kita coba malam ini. Dia menggenggam tanganku, hangat. Nyata, untuk sesaat aku lupa bahwa ia bukan manusia sepertiku. Yang kupikirkan hanya satu hal. Jika cinta kami pernah gagal di masa lalu, kali ini aku akan membuatnya berhasil. Meski harus melawan alam. Tepat pukul 0 kami berdiri di bawah jam besar di aula utama. Bulan menggantung di balik kaca berdebu. Angin malam menyelinap melalui celah dinding bata, membawa bisikan entah dari mana. Sekar berdiri di depanku,
Rambut panjangnya menjuntai. Gaunnya berkilau samar dalam cahaya bulan. Ia menatap jam besar itu dengan bibir gemetar. "Aku takut," bisiknya. "Jangan," jawabku sambil menggenggam pipinya. Kita sudah terlalu lama dipisahkan oleh rasa takut. Lalu, pelan-pelan, aku mendekat. Dan saat wajah kami hanya tinggal sejengkal, dia menutup matanya. Ciuman itu terjadi seperti sihir, ringan, lembut, dan terasa seperti membuka gerbang yang selama ini terkunci. Udara bergetar, lantai aula berderak, lampu gantung kuno di langit-langit bergoyang, menimbulkan suara denting seperti lonceng. Dan kemudian, jarum jam itu bergerak. 1 detik, 2 detik. Seketika angin menerpa wajah kami keras. Aura sejuk berubah menjadi tekanan. Langkah kaki menggema dari segala arah. Tapi kali ini, bukan manusia, bukan pula makhluk kasat mata. Sekar memelukku erat. "Dia tahu," ucapnya pelan. "Siapa? Penjaga waktu. Dia tidak akan membiarkan waktuku berjalan lagi." Lalu, bayangan besar muncul di balik kaca jam. Sosok tinggi, berjubah, dengan wajah tak terlihat seperti asap yang berubah bentuk setiap detiknya. Tubuhnya menyatu dengan arloji raksasa yang berdetak cepat, terlalu cepat. Sekar menjerit tertahan. Aku memeluknya, menahan tubuhnya yang bergetar. "Raka," ucapnya sambil menatapku dalam. "Kalau waktu ini terlalu singkat, setidaknya biarkan aku merasakannya sekali saja sebelum dia memisahkan kita lagi." Lalu dia kembali mendekat. Kami berciuman untuk kedua kalinya, lebih dalam, lebih emosional. Di antara suara waktu yang meraung, di antara ancaman kekuatan yang tak bisa kami lawan, di antara harapan dan perpisahan yang mengintai. Dan saat ciuman itu berakhir, Sekar berbisik di telingaku, "Kamu harus menemukan tempat persembunyian naskah lamaku. Di sanalah semua jawabannya berada." Aku menggenggam tangannya. "Aku akan menemukannya, aku janji." Dan tepat saat itu, Sekar menghilang. Angin berhenti. Jam kembali membeku. Aula menjadi hening. Dan aku berdiri sendirian dengan hati yang penuh tekad dan cinta yang tak boleh gagal untuk kedua kalinya. Langkahku goyah saat menuruni tangga kecil di sayap kanan gedung. Malam sudah menjelang pagi. Namun udara di dalam lawang sewu tetap dingin seperti menjelang senja. Tanganku masih bisa merasakan hangat jemari Sekar. Namun kini yang menemaniku hanyalah sunyi dan gema langkah sendiri. Aku tahu kemana harus pergi. Ruang arsip, tempat paling tersembunyi, paling terlupakan. Katanya, dulunya ruang itu adalah gudang dokumen tentara kolonial yang kemudian dikunci permanen setelah banyak orang menghilang di dalamnya. Kuncinya tidak ada di mana-mana, tapi aku tahu sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Pak Sarwo pernah menyebut tentang kunci ganda yang disimpan di dalam lonceng tua di lorong belakang perpustakaan. Dan seperti panggilan, aku menuju ke sana. Suara engsel karatan menyambutku ketika aku membuka pintu ruang arsip. Deretan lemari besi tua dan tumpukan dokumen yang nyaris membusuk menyambut di dalam ruangan. Bau kertas lembab, tinta usang, dan debu seperti menghantamku dari segala arah. Aku menyalakan senter kecil dari ponsel. Cahaya kuningnya menari di antara rak-rak. Lalu aku mulai mencari naskah milik Sekar. Naskah yang ia sembunyikan, yang bisa membebaskannya. Dan saat aku menyusuri rak paling belakang, di balik papan kayu rapuh yang nyaris roboh, aku menemukannya sebuah gulungan naskah tua, terbungkus kain sutra merah marun. Di sudutnya tertera tulisan tangan, "Untuk siapapun yang mencintaiku dengan tulus dengarkan dan bebaskan aku, Sekar Ayu Lestari." 1943. Tanganku gemetar saat membuka gulungan itu. Isinya bukan sekadar cerita atau puisi, melainkan mantra pengikat jiwa, ditulis dalam bahasa Jawa kuno yang samar-samar kupahami. Dan di bagian paling bawah naskah, tertulis satu kalimat yang seketika membuat bulu kuduku berdiri untuk melepaskan.
Kamu harus merasakan luka yang sama seperti aku. Aku terdiam. Luka? Luka seperti apa? Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah rak buku. Lemari besi bergetar. Cahaya ponselku padam. Dan dari balik kegelapan, terdengar suara pelan. Perempuan, lirih tapi sangat jelas. Kau siap membayar harga cintamu? Raka, aku menoleh. Sekar berdiri di ambang pintu ruang arsip. Tapi kali ini penampilannya berbeda. Wajahnya lebih pucat. Matanya redup seperti cahaya yang nyaris padam. Gaunnya robek di beberapa sisi. Dan di lehernya terikat kalung hitam seperti belenggu. Apa maksud kalimat terakhir di naskah ini? Tanyaku gemetar. Dia berjalan mendekat perlahan. Itu berarti kamu harus masuk ke ingatanku. Merasakan semua yang kurasakan. Malam saat semuanya berakhir. Tapi bagaimana caranya? Sekar meraih tanganku, lalu menempelkan telapak tanganku ke dada kirinya, tepat di atas jantung yang tidak lagi berdetak. Biarkan aku membawamu ke sana. Tapi ingat, Raka, di dalam ingatan itu, kamu bukan lagi dirimu sendiri. Kamu akan menjadi pria yang dulu kucintai, yang gagal menyelamatkanku. Jika kamu mengulangi kesalahan yang sama, kita akan terjebak selamanya. Dan sebelum sempat aku bertanya lebih jauh, dunia di sekelilingku terbalik. Dinding ruang arsip lenyap, lantai runtuh, rak buku jatuh dan hancur menjadi debu. Aku merasakan tubuhku terseret, jatuh ke dalam lorong waktu, menuju masa lalu yang disegel oleh rasa sakit dan janji yang tak terpenuhi. Saat aku membuka mata, aku mengenakan seragam tentara Belanda. Sekar berdiri di sampingku dengan tatapan penuh harap. Dan aku sadar, aku bukan lagi Raka. Aku adalah pria masa lalunya. Dan inilah malam ketika semua harapan mereka hancur. Kabut menggantung di udara. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di luar, suara sirene penjagaan terdengar samar, menandakan jam malam sedang berlangsung. Tapi di ruangan tua ini, ruangan yang nanti akan menjadi ruang arsip tua, aku dan Sekar berdiri berhadapan, saling menatap dalam diam yang begitu dalam dan penuh makna. Ini satu-satunya malam kita bisa pergi, ucap Sekar lirih. Kalau lewat malam ini, aku akan dikurung selamanya. Dan kita tak akan pernah bisa bersama. Aku atau pria masa lalu dalam diriku meraih tangannya. Aku sudah atur semuanya. Gerbang belakang akan terbuka saat pukul 2:15. Ada kereta yang akan membawa kita keluar kota. Kita akan bebas. Sekar, dia mengangguk. Tapi senyumnya tak penuh. Seperti ada sesuatu yang tak terucap. Matanya menatap keluar jendela tua yang kaca-kacanya retak. Bagaimana kalau kita gagal lagi? Bisiknya. Aku memegang wajahnya. Ibu jariku menyentuh lembut pipinya yang dingin. Kita tidak akan gagal. Kali ini tidak, aku janji. Namun tepat ketika bibir kami nyaris bersentuhan, suara derap sepatu pasukan terdengar menggema dari lorong. Sekar membeku. Aku langsung menariknya ke balik lemari. Kenapa mereka tahu? Desisnya panik. Aku tidak sempat menjawab. Pintu didobrak. Sorot lampu minyak menari di dinding. Dan suara seseorang berteriak dalam bahasa Belanda memanggil namaku. Tapi nama itu, nama lamaku, Daniel. Ya Tuhan, aku bukan hanya sekadar pria masa lalu Sekar. Aku adalah anak dari seorang pejabat tinggi kolonial yang jatuh cinta pada putri tahanan bangsawan Jawa dan rela mengkhianati darah dagingku sendiri demi cinta. Aku menggenggam tangan Sekar dan berlari keluar lewat lorong sempit menuju tangga bawah tanah. Nafas kami berpacu dengan waktu, dengan nasib. Sekar hampir terjatuh dan aku menangkapnya tepat waktu. Matanya berkaca-kaca. Daniel, kalau aku mati malam ini, setidaknya aku mati karena cinta, katanya sambil terisak. Jangan bicara begitu, kataku tegas. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan menebus segalanya malam ini. Tapi ketika kami mencapai pintu besi di ujung lorong, pintu itu dikunci dari luar. Aku menggedor, menendang, mencoba merusaknya, tapi tak bergeming.
Sekar mulai menangis. Suaranya lirih. Putus asa, aku menariknya ke pelukanku. Mencoba menenangkannya, meski tubuhku sendiri gemetar hebat. Aku minta maaf, ucapnya pelan. Ini sudah terjadi sebelumnya. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Sekar menunduk. Aku pernah membawa dirimu ke titik ini beberapa kali sebelumnya. Tapi, kamu selalu gagal. Kamu selalu memilih untuk lari sendiri, Daniel, dan meninggalkanku. Aku merasa seakan tertampar oleh masa lalu yang tak kuingat. Namun kini terasa begitu nyata. Tapi kali ini berbeda. Kataku dengan suara serak. Aku tidak akan pergi tanpa kamu. Sekar, tiba-tiba suara langkah mendekat. Sekar menatapku dengan tatapan terakhirnya. Penuh harap. Kau punya satu pilihan, Daniel, katanya. Tinggalkan aku dan selamat, atau tetap bersamaku dan mati. Aku menatap pintu besi sekali lagi, lalu menatap mata perempuan yang kucintai. Dan tanpa ragu, aku mencium keningnya. Aku akan tetap di sini, bersamamu. Bahkan jika itu akhir dari segalanya. Dan saat itu pula, dunia kembali berputar. Semua cahaya hilang. Suara gemuruh menggulung seperti ombak, dan tubuhku seperti ditarik keluar dari pusaran waktu. Ketika aku membuka mata, aku kembali menjadi Raka, terbaring di lantai ruang arsip yang sunyi. Naskah tua itu terbuka di sampingku, dan Sekar berdiri di depanku, menatapku. Tapi kali ini, dia tersenyum. Bukan senyum duka, bukan senyum sedih, tapi senyum lega. Aku masih terbaring di lantai ruang arsip. Udara di sekelilingku terasa hangat. Tidak lagi dingin seperti malam-malam sebelumnya. Ruangan yang biasanya suram kini tampak tenang. Dan Sekar, gadis dari masa lalu itu, masih berdiri di sana. Tapi berbeda. Tatapan matanya tak lagi menyimpan luka. Wajahnya tidak lagi muram. Terima kasih, ucapnya pelan. Suaranya lembut, seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan. Aku belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Tapi hatiku tahu satu hal. Aku telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam semua pengulangan masa lalu itu. Aku memilih untuk tetap bersamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekar, tanyaku sambil duduk perlahan. Dia menunduk, lalu melangkah mendekat. Setiap langkahnya nyaris tak menimbulkan suara. Seperti angin melintasi lantai tua. Kutukan itu telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Katanya, rohku terikat di sini karena cinta yang tak selesai. Karena kamu atau Daniel selalu memilih untuk menyelamatkan diri. Tapi malam ini, kau tinggal. Kau menolak pintu keluar itu. Dan itu cukup bagiku. Aku menarik napas. Tapi, kalau sudah cukup, kenapa kau masih di sini? Dia tersenyum tipis. Tapi, matanya mulai berkaca-kaca. Karena sekarang, kau yang harus memilih. Aku mengernyit. Memilih apa? Antara kembali ke hidupmu atau tetap bersamaku. Di sini, dalam dimensi ini, di antara cermin dan lorong-lorong waktu, hatiku mencelos. Sekar tidak bercanda. Dia bukan sekadar roh penasaran, dia adalah jiwaku yang terikat. Bagian dari diriku yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Kau ingin aku tinggal? Tanyaku nyaris berbisik. Dia memandangku dengan sorot penuh cinta. Aku ingin kau bahagia, tapi aku tahu dunia ini bukan milikmu. Kau hidup, Raka. Kau masih punya masa depan, mimpi, orang-orang yang menunggumu. Aku terdiam. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara detak jantungku yang menggema di kepala. Lalu, bagaimana aku bisa benar-benar membebaskanmu? Tanyaku. Sekar menunjuk ke arah cermin tua di dinding. Permukaannya kini memantulkan cahaya remang yang lembut. Tak lagi buram atau retak. Pecahkan cermin itu, dan aku akan benar-benar pergi. Katanya lirih. Tidak akan ada yang mengikatku di sini lagi. Tapi, kau juga tidak akan pernah melihatku lagi. Tidak dalam mimpi, tidak dalam bayangan. Aku menatap cermin itu, lalu kembali menatap Sekar. Aku mencintainya,
Tapi, aku tahu, aku tidak bisa hidup dalam dunia yang terbuat dari bayang-bayang dan kenangan masa lalu. Aku berdiri, mengambil kursi. Kayu kecil di dekatku. Tanganku gemetar. Maafkan aku, kataku. Sekar tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Aku sudah memaafkanmu, bahkan sejak 100 tahun yang lalu. Lalu aku mengayunkan kursi itu. Cielah kakak, cermin itu pecah berderai menyemburkan cahaya putih ke seluruh ruangan. Angin berputar-putar, dan suara seperti nyanyian kuno menggema di telingaku. Aku memejamkan mata. Ketika aku buka lagi, Sekar telah menghilang, dan ruang arsip itu kembali gelap dan sunyi. Tapi ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu dia telah bebas. Tapi, mengapa hatiku justru terasa kosong? Aku berdiri di tengah ruang arsip yang kini sunyi, memandangi pecahan-pecahan cermin di lantai yang memantulkan cahaya bulan dari jendela kecil di atas sana. Tidak ada Sekar, tidak ada suara lembutnya, tidak ada sentuhan dinginnya. Tapi aroma mawar layu itu masih tersisa, seolah ia belum sepenuhnya pergi. Aku keluar dari ruang bawah tanah itu dengan langkah berat. Malam telah menjelang pagi, tapi langit masih kelam. Langkahku menggema di lorong-lorong Lawang Sewu yang kini terasa berbeda, tidak lagi mengancam, tapi juga tak lagi hangat, seperti gedung tua biasa, tanpa jiwa. Sesampainya di aula depan, aku berhenti di bawah lukisan tua yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Di sana, tergantung sebuah figura besar berdebu dengan foto hitam putih para pegawai kolonial. Aku mendekat, dan hatiku tercekak. Dia ada di sana, Sekar, berdiri di ujung barisan, mengenakan kebaya, rambut disanggul rapi, senyum tipis di wajahnya. Tapi, di sampingnya, seorang pria muda Eropa berdiri tegak, tatapannya mengarah pada Sekar. Sementara Sekar menatap lurus ke kamera, tiba-tiba semuanya terasa runtuh. Apakah pria itu Daniel atau aku? Aku terduduk di lantai marmer, menggenggam kepalaku sendiri. Semua terasa seperti lingkaran waktu yang berputar-putar, membawa aku kembali pada kenangan yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang, tapi tidak langsung pulang ke rumah. Aku mampir ke hotel tua tempat pertama kali aku menginap ketika tiba di Semarang. Di sana, aku membuka catatan suara yang diam-diam kusimpan selama eksplorasiku, dan salah satunya membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Rekaman itu berisi suara Sekar, tapi bukan percakapan kami, melainkan sebuah lagu yang ia nyanyikan malam pertama aku mendatanginya. Lagu Jawa kuno, lirih dan menyayat. Tapi bagian terakhir dari rekaman itu membuatku menggigil. Raka, ojo lali janjimu. Raka, jangan lupakan janjimu. Tanganku bergetar. Aku tak pernah menceritakan namaku padanya. Bukan, setidaknya tidak secara langsung. Berarti dia memang sudah mengenalku jauh sebelum aku datang. Bahkan mungkin jauh sebelum aku lahir. Esok harinya aku kembali ke Lawang Sewu, tapi tak lagi sebagai penjelajah penasaran. Aku kembali sebagai seseorang yang ingin menyelesaikan sesuatu. Namun kali ini, semua pintu tertutup. Bahkan petugas yang berjaga berkata, gedung ini sedang tidak bisa dikunjungi. Ada bagian yang sedang dipulihkan. Aku hanya bisa berdiri di luar pagar besi hitam, memandang gedung megah itu dari kejauhan. Hati kecilku berbisik, apakah ini akhir dari semuanya? Tapi saat aku hendak berbalik, seekor kupu-kupu putih terbang rendah di hadapanku, lalu hinggap di pagar, tepat di depanku. Aku terpaku, karena di sayapnya aku melihat pola yang sangat familiar, pola bunga mawar layu, simbol yang selalu muncul saat Sekar hadir. Dan saat aku menatap mata kupu-kupu itu yang sejenak seperti hidup, aku tahu dia belum benar-benar pergi. Keyakinan itu menancap di benakku lebih kuat dari sebelumnya. Kupu-kupu putih itu mengepakkan sayapnya pelan, seolah menyampaikan pesan. Aku mendekat,
berharap ia tetap di sana. Tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, ia terbang, melayang pelan menelusuri arah jalan ke belakang bangunan tua itu menuju taman yang dulu dipakai para pekerja kolonial untuk beristirahat. Aku mengikutinya dengan langkah yang entah kenapa terasa sangat ringan seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat sampai di taman itu, aku melihatnya, bangku kayu tua, dipenuhi lumut, dan di atasnya sebuah surat kuning kecoklatan. Jantungku berdebah. Surat itu seperti baru saja diletakkan, tidak basah, tidak kotor. Padahal seharusnya hujan semalam mengguyur semuanya. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Raka, jika kamu membaca ini, berarti kamu masih mengingatku, masih mencintaiku. Tapi waktumu tak banyak. Batas antara dunia kita semakin rapuh. Dan jika kamu benar-benar ingin menemuiku kembali, kamu harus kembali ke tempat pertama kita saling melihat. Tinta di bawah kalimat itu mulai luntur. Tapi aku tahu apa maksudnya. Lorong cermin. Seketika aku berlari, memutar kembali ke sisi gedung yang gelap itu. Meski penjaga berkata gedung sedang ditutup, aku tahu jalan pintas yang dulu kupakai saat investigasi diam-diam. Terowongan kecil di balik semak, retakan pada tembok tua, lorong bawah lantai marmer, semuanya masih ada. Dan saat aku kembali ke lorong itu, lorong cermin yang kini remang dan berdebu, aku merasakan hawa yang tak asing, dingin dan harum seperti malam-malam bersamanya. Aku berdiri tepat di depan cermin panjang yang dulu menjadi penghubung kami. Refleksiku terlihat seperti biasa, tapi saat aku menatap lebih dalam, refleksi itu tersenyum lebih dulu dariku. Aku mundur selangkah. Refleksiku tetap di tempat, tak mengikuti gerakanku. Lalu dia muncul, Sekar, tapi bukan seperti biasanya. Gaunnya kini lebih megah, rambutnya terurai, dan matanya bersinar lembut dengan kesedihan yang dalam. Aku hanya punya sedikit waktu, ucapnya lirih dari balik cermin. Aku mendekat, menempelkan tanganku pada permukaan kaca. Aku juga, tapi aku tak mau menghabiskannya dengan diam. Sekar tersenyum tipis, lalu berkata, aku tak bisa menunggu lagi. Raka, batas dunia kita semakin tipis. Dan jika kamu benar-benar ingin menemuiku, kamu harus berani menembus batas itu. Aku menggigil. Apa maksudmu? Di balik cermin ini adalah dunia yang kau lupakan. Dunia yang dulu pernah jadi milikmu. Tapi tak semua yang masuk bisa kembali. Mataku berkaca. Kamu menginginkanku di sana? Tidak, katanya pelan. Aku ingin kamu memilih. Karena cinta yang dipaksa bukan cinta. Tapi jika kamu memilihku, kita bisa menyelesaikan takdir yang tertunda. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan cermin itu mulai bergetar. Suara lembut muncul dari segala arah, nyanyian Jawa kuno, gaib tapi memikat. Tanganku mulai menyentuh permukaan kaca yang kini terasa lunak, seperti air, seperti kabut, seperti mimpi. Dan Sekar berkata pelan, masuklah, tapi hanya jika hatimu yakin. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini akan mengubah segalanya. Tanganku sudah menyentuh permukaan cermin itu yang kini tak lagi padat seperti kaca. Ia bergetar lembut seperti air dingin, namun tidak menakutkan. Di baliknya, Sekar menatapku. Matanya seperti laut dalam yang menyimpan ribuan cerita, ribuan luka. Masuklah, bisiknya, nyaris tanpa suara. Kupetik napas panjang, lalu perlahan aku melangkah. Dan saat kakiku sepenuhnya menembus batas itu, dunia seperti diam, tidak gelap, tidak terang, tidak dingin, tidak panas. Segalanya terasa seperti melayang, seperti mimpi yang belum sempat dibangunkan. Lalu aku membuka mata dan duniaku berubah. Aku berdiri di halaman Lawang Sewu, tapi bukan seperti yang ku tahu. Bangunannya bersih, berdinding terang, jendela-jendelanya terbuka, menyambut angin sore yang membawa wangi bunga melati.
Suara gamelan terdengar lembut dari kejauhan. Di tangga utama, para wanita mengenakan kebaya, para pria berbelangkon, berjalan pelan dengan senyum sopan. Aku seolah dilempar ke masa lalu. Masa saat Lawang Sewu masih hidup, saat ia belum menjadi legenda, belum jadi tempat yang ditakuti. Dan di antara kerumunan itu, aku melihatnya, Sekar, berjalan menuruni tangga utama dengan anggun. Rambutnya disanggul. Kebayanya berwarna merah tua seperti darah mawar, dan sorot matanya menatap langsung ke arahku penuh rindu. Aku tahu kamu akan datang, ucapnya. Aku tak bisa berkata-kata. Langkahku spontan mendekat, lalu memeluknya tanpa peduli siapa yang melihat. Dan tubuhnya hangat, benar-benar nyata. Ini nyata, bisikku. Sekar mengangguk. Ini adalah tempat di mana aku tertahan. Tempat yang disebut orang sebagai batas. Tapi bagiku, ini rumah. Dan kamu telah menembus batas itu. Aku menyentuh wajahnya. Tak percaya, aku mencarimu. Sekar, setiap malam, setiap napasku, ia tersenyum. Lalu meletakkan tanganku di dadanya, dan aku mendengarnya setiap malam dari balik cermin itu. Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Langit tiba-tiba berubah, gamelan terhenti, angin berbisik sesuatu yang tak ku mengerti. Sekar menggenggam tanganku lebih erat. Waktumu tak banyak. Raka, apa maksudmu? Dunia ini bukan untuk manusia. Kau bisa tinggal, tapi kau akan lupa. Lupa siapa dirimu. Lupa tujuanmu. Kita akan bersama. Ya, tapi kamu akan hidup sebagai bayangan, bukan sebagai manusia lagi. Aku membeku, dan di kejauhan, aku melihat bayanganku sendiri. Ia berdiri di sisi cermin dunia nyata, termenung sendirian. Matanya kosong, bibirnya diam. Jika kamu memilih tinggal, tubuhmu di dunia akan membeku, seolah tertidur, dan tak ada yang bisa membangunkanmu. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku menatap Sekar, wanita yang telah mengisi malam-malamku, yang hadir dalam mimpi dan nyata, yang kutemukan bukan karena logika tapi karena takdir. Lalu apa yang harus kulakukan kalau aku tak sanggup kehilanganmu lagi? Sekar memejamkan mata. Kalau cinta itu benar, maka ia tak akan mengikat. Ia akan membebaskan. Aku terdiam, jiwaku terbelah. Di satu sisi, ada cinta yang selama ini ku cari. Di sisi lain, ada hidupku, ibuku, sahabatku, masa depanku, dan realita. Lalu Sekar berkata lirih, pilihlah, Raka, sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kata-kata Sekar menggema dalam pikiranku seperti gema dari lorong tak berujung. Suaranya lembut, tapi menyayat. Tatapannya penuh cinta, tapi juga menyimpan duka yang dalam. Aku berdiri di antara dua dunia. Di belakangku, cermin yang masih berkilau samar jalan kembali ke dunia nyata. Di depanku, Sekar, wanita dari masa lalu yang telah menambatkan seluruh perasaanku dalam diam, dalam rindu yang anehnya manis dan menyesakan sekaligus. Aku ingin berlari kepadanya, memeluknya lagi, menyatu selamanya. Tapi bisikan kecil dalam hatiku yang selama ini kubungkam akhirnya bersuara, Raka, kau masih punya hidup yang belum selesai. Aku terdiam. Sekar tahu, ia bisa melihat keraguan itu dalam mataku, dan senyumnya perlahan menghilang. Kalau kamu pergi, aku akan tetap di sini, bisiknya. Aku tahu, jawabku pelan, hampir tak terdengar olehku sendiri. Tanganku terangkat, menyentuh wajahnya, mencoba menghafal setiap detailnya sebelum semuanya lenyap. Lekuk senyumnya, wangi tubuhnya yang seperti bunga kenanga, matanya yang seperti telaga sore. Sekar, suaraku bergetar. Aku ingin bersamamu, tapi aku juga tak ingin menjadi kenangan di dunia yang seharusnya masih bisa aku perjuangkan. Sekar menunduk. Aku tidak bisa egois, Raka, tapi jika boleh, aku ingin satu permintaan terakhir. Apapun, kataku tanpa ragu. Ia menggenggam tanganku.
dan meletakkannya di dadanya, tepat di atas jantungnya. Peluk aku untuk terakhir kali sebelum kau pergi. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Begitu erat, seolah tak akan ada esok. Di detik itu, dunia terasa hening. Tak ada lorong, tak ada cermin, tak ada masa lalu atau masa depan. Hanya kami, aku dan dia, dua jiwa yang seharusnya tak bertemu. Namun semesta membiarkannya sekejap bersatu. Dan saat aku membuka mata, aku melepaskan pelukan itu perlahan. Sekar menahan air mata, tapi ia tersenyum. Pergilah, Raka, katanya lembut. Dan tulislah kisah ini, buat dunia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Aku berbalik, melangkah ke arah cermin. Dan saat aku menoleh untuk terakhir kalinya, Sekar menghilang dalam kabut tipis, seperti kelopak bunga yang diterbangkan angin sore. Aku terhempas keluar dari cermin itu, jatuh ke lantai batu Lawang Sewu yang dingin. Nafasku tersengal, tubuhku lemas, tapi aku sadar, aku hidup. Suara-suara mulai terdengar samar. Astagfirullah, Mas Raka, itu suara Pak Sarwo. Ayo cepat. Dia sadar, hidup, masih hidup. Aku perlahan membuka mata sepenuhnya. Dan kulihat cahaya lampu senter mengelilingiku. Mereka menemukanku di antara gelap dan lengang. Aku kembali, tapi di hatiku ada ruang kosong yang tak bisa digantikan siapapun. Ruang yang hanya bisa diisi oleh senyumnya. Senyum dari balik cermin. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Sejak aku kembali dari pertemuan terakhirku dengan Sekar. Tapi sampai sekarang, bayangannya masih tinggal di setiap sela waktuku. Di balik kelopak mataku saat aku terpejam. Di antara detik-detik sunyi malam saat angin menyelinap masuk ke celah jendela kamar kosku. Namanya masih kupanggil diam-diam. Seperti doa yang tak tahu harus ditujukan ke langit yang mana. Aku mencoba kembali menulis. Bukan sekadar menyelesaikan skripsi, tapi menulis kisah cinta kami. Kisah yang tak mungkin dipahami oleh akal sehat, tapi terlalu nyata untuk disebut hayalan. Aku ingin dunia tahu, Sekar bukan hantu, dia bukan mitos. Dia adalah kenangan yang hidup dalam lorong-lorong waktu. Suatu malam, aku memutuskan kembali ke Lawang Sewu, bukan karena ingin bertemu lagi. Aku tahu, perpisahan kami sudah final. Tapi ada yang harus aku cari, nama asli Sekar. Siapa dia sebenarnya? Dari zaman mana dia datang? Apa yang membuat jiwanya masih terikat di gedung itu? Pak Sarwo, yang selama ini tampak enggan berbicara, akhirnya bersedia duduk bersamaku di warung kecil depan gedung. Kami memesan kopi hitam, dan aku buka suara lebih dulu. Pak, apakah Bapak tahu? Dulu pernah ada perempuan yang tinggal atau bekerja di Lawang Sewu. Namanya Sekar. Pak Sarwo menggigit bibirnya, menunduk, hening. Mas Raka, saya sudah jaga tempat itu hampir 25 tahun. Dan sudah sering dengar nama itu. Tapi tidak dari buku. Tidak juga dari dokumen. Namanya selalu datang dari orang-orang seperti Mas. Maksudnya, tanyaku pelan. Orang yang melihat. Orang yang pernah merasa dipanggil. Aku terdiam. Perasaan dingin menyusup lagi ke tengkukku. Lalu, siapa dia sebenarnya? Pak, ia menatapku dalam-dalam. Ada cerita tua yang dulu pernah diceritakan sesepuh. Tentang seorang perempuan ningrat zaman kolonial yang diam-diam jatuh cinta pada seorang penulis muda pribumi. Cinta mereka dilarang. Keluarganya memaksa dia menikah dengan pria Belanda. Tapi malam sebelum pernikahannya, dia menghilang. Konon, terakhir kali terlihat di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Aku tercekat. Apakah suaraku bergetar? Apakah dia meninggal di sana? Pak Sarwo menggeleng. Tak ada yang tahu. Tapi sejak itu, selalu ada cerita tentang gadis bergaun putih yang muncul di lorong-lorong saat senja. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi seolah sedang mencari seseorang. Mataku memanas. Dia mencariku atau mencarinya kembali? Lelaki penulis dari masa lalunya, atau
Entah bagaimana, cinta yang tertinggal itu memilih melintasi waktu untuk sekali lagi mencoba hidup melalui aku. Malam itu, aku pulang dengan dada sesak tapi hangat. Aku tahu satu hal, Sekar tidak butuh diselamatkan. Ia hanya ingin dikenang. Dan kisah inilah yang akan kutuliskan sepenuh jiwa. Aku menulis surat itu sepanjang malam. Di meja kecil kamarku yang menghadap jendela, tak ada suara selain detak jam dinding dan hembusan angin malam yang sesekali membuat tirai bergoyang pelan, seolah mengaminkan tiap kalimat yang kutulis. Tiap kata dalam surat itu kutulis dengan hati, bukan hanya untuk Sekar, tapi untuk semua cinta yang tak bisa memiliki, namun tetap memilih mencintai. Saat fajar pertama muncul, aku melipat surat itu rapi dan menyelipkannya ke dalam map kecil yang biasa kupakai untuk dokumen skripsi. Hari ini bukan untuk riset, bukan untuk bukti ilmiah. Hari ini, aku pamit. Aku tiba di Lawang Sewu sekitar pukul 5 sore. Langit mendung. Senja menggantung dengan warna jingga redup yang seolah mengerti perasaanku. Lorong tempat pertama kali aku melihat Sekar masih sunyi seperti dulu. Tidak ada pengunjung, tidak ada suara, hanya denting waktu yang seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Aku berdiri tepat di depan cermin tua itu, tempat semuanya bermula. Kutatap pantulan diriku sendiri, berharap ada sekelebat bayangan putih di belakangku. Tidak ada, tapi entah kenapa aku merasa dia ada di sana, mendengarkan. Aku membuka map, mengeluarkan surat yang semalam kutulis, lalu membacanya dengan suara pelan. Untuk Sekar. Aku tak tahu apakah waktu benar-benar memisahkan kita atau justru mempertemukan kita dengan cara yang berbeda. Aku bukan siapa-siapa dalam hidupmu, mungkin hanya seberkas bayangan dari masa yang lain. Tapi pertemuan kita, tatapanmu dari balik cermin, senyum itu telah mengubahku. Aku bukan lagi Raka yang dulu. Kini aku tahu, cinta bukan soal memegang, tapi soal membebaskan. Dan kamu, Sekar, sudah bebas sejak lama. Aku hanya datang untuk mengatakan, aku mengerti. Dan aku rela. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Meski hanya sebentar, aku akan selalu menyebut namamu. Dalam diam, aku terdiam. Hanya suara nafasku yang terdengar hingga tiba-tiba terasa hangat di pipiku. Bukan karena air mata, tapi sekelebat hembusan angin hangat dari arah cermin, disertai aroma melati yang manis dan lembut. Lalu, dalam kilasan samar, seolah pantulan cermin berubah, Sekar berdiri di sana. Ia tidak tersenyum. Ia menunduk, kemudian meletakkan tangannya di dadanya, tepat di atas jantung, seakan menyampaikan, aku juga mencintaimu. Dan dalam sekejap, bayangannya memudar, seiring gelap yang mulai turun dari langit. Malam itu, aku berjalan keluar dari Lawang Sewu tanpa menoleh. Tidak karena aku ingin melupakan, tapi karena cinta kami sudah menemukan tempatnya di antara waktu yang tidak bisa digenggam, tapi selalu dikenang. 5 tahun telah berlalu sejak hari terakhir aku berdiri di depan cermin tua itu. Sekarang, aku sudah bukan mahasiswa lagi. Aku bekerja sebagai penulis, lepas menulis tentang sejarah, budaya, dan sesekali tentang hal-hal yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Tentang kenangan, tentang cinta yang tak selesai. Namaku mulai dikenal di kalangan pembaca kisah mistis dan romansa lintas dimensi. Tapi hanya aku yang tahu bahwa semua tulisan itu bersumber dari satu nama, Sekar. Setiap malam, aku masih menulis. Dan setiap ulang tahunku, aku selalu kembali ke Semarang. Bukan untuk meneliti, bukan untuk menunggu, tapi untuk menyapa sesuatu yang pernah membuatku percaya bahwa cinta sejati bisa melampaui batas antara dunia. Hari itu, aku kembali berdiri di pelataran Lawang Sewu. Bangunan itu tetap megah, tapi kini terasa lebih hangat, seperti menyambutku sebagai sahabat lama. Aku menatap jendela tinggi di lantai 2,
tempat di mana dahulu aku pernah mendengar suara lirih memanggil namaku. Lalu kutarik nafas panjang, mencoba mengusir haru yang tiba-tiba mengaburkan pandanganku. Seseorang menyapaku dari belakang. "Mas Raka," aku menoleh. Seorang gadis muda berdiri di sana. Rambutnya hitam panjang, matanya teduh, dan ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat dadaku terhenti sesaat. "Maaf, apa kita saling kenal?" tanyaku sopan. Ia tersenyum malu. "Nama saya Sekar." Dunia seperti berhenti berputar. "Sekar Ayu, saya mahasiswa baru jurusan sejarah. Saya baca semua tulisan Mas Raka, dan saya terinspirasi untuk menulis skripsi tentang Lawang Sewu." Tubuhku merinding, bukan hanya karena namanya, tapi karena ada nada dalam suaranya. Nada yang pernah aku dengar 5 tahun lalu di lorong sunyi. Dalam bisikan yang tidak kasat telinga, kami duduk di bangku taman depan gedung itu, berbincang tentang sejarah dan tulisan. Tapi aku lebih banyak diam, bukan karena tak ingin bicara, tapi karena pikiranku sibuk menautkan garis-garis waktu yang rasanya mulai bersatu kembali. "Mas percaya reinkarnasi?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatap matanya dalam sunyi. "Dulu tidak," jawabku pelan. "Tapi sekarang mungkin saja, karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan." Sekar tersenyum kecil, dan saat ia menyentuh pergelangan tangannya, aku melihatnya. Sebuah gelang benang merah, persis seperti yang pernah dipakai oleh Sekar. Penunggu itu, duniaku kembali hening. Mungkinkah aku memandangi gelang benang merah itu sama persis, terlalu persis, dan tatapan matanya tenang, lembut, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan hanya rasa ingin tahu, tapi seolah ia sedang mengingatku, bukan mengenalku. Aku berdeham, mencoba menyembunyikan getar suaraku. "Gelang itu, dari mana kamu dapatkan?" Sekar menoleh pelan ke arah pergelangan tangannya, lalu tersenyum. "Entah, sejak kecil aku sudah memakainya. Ibuku bilang, gelang ini pernah ditemukan bersamaku saat aku masih bayi di depan pintu rumah." Hatiku bergemuruh saat aku kecil. Lanjutnya, aku sering bermimpi aneh tentang lorong gelap, cermin tua, dan seorang pria muda yang selalu memanggil namaku. Ia tertawa gugup. "Konyol?" Ya, aku tak bisa ikut tertawa. Mataku mulai basah. "Pria itu pernah bilang satu hal," ucap Sekar pelan. Pandangannya menerawang. "Kalau takdir membawamu kembali, aku akan menunggumu. Bahkan 1000 tahun pun." Ia menoleh menatapku lurus, dan anehnya, suara itu mirip suara Mas Raka. Tubuhku gemetar. Aku tak tahu harus berkata apa. "Aku minta maaf," bisikku. "Untuk apa?" Sekar tersenyum bingung. "Karena aku pernah mencintai seseorang yang mirip kamu, terlalu dalam. Bahkan sampai hari ini, aku masih belum benar-benar bisa melepaskannya." Ia terdiam. Aku mengeluarkan sebuah foto tua dari dompetku. Foto yang dulu sempat kuambil secara tak sengaja dari pantulan cermin Lawang Sewu, siluet perempuan bergaun putih dengan rambut panjang dan gelang benang merah. Sekar menatap foto itu lama, kemudian matanya mulai berkaca-kaca. "Itu, aku." Kami duduk berdua dalam diam yang panjang. Tapi bukan keheningan yang dingin. Ini hangat, seolah semua fragmen jiwa yang pernah terpecah kini sedang berkumpul kembali perlahan. "Mungkin kita memang tak pernah benar-benar berpisah," bisikku. "Mungkin hanya butuh waktu agar semesta menyatukan potongan kita yang hilang." Sekar menatapku dalam, lalu perlahan ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Dan di detik itu, Lawang Sewu tak lagi terasa menyeramkan. Ia menjadi saksi bahwa cinta yang sejati tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk pulang. Dan kini, aku tahu waktuku telah kembali. Malam itu, setelah pertemuan yang seperti mimpi, aku mengantar Sekar ke hotel tempat ia menginap. Sepanjang perjalanan,
Kami tidak banyak bicara, tapi dalam diam itu ada getaran yang begitu jelas, menyatu dalam setiap hembusan napas kami. Sebelum turun dari mobil, Sekar menatapku dalam, "Mas Raka, kalau ternyata aku memang bukan dia, apa Mas tetap akan menyayangiku?" Aku menelan ludah. "Kalau kamu bukan dia, maka kamu adalah dia yang baru yang dikirim waktu untuk melanjutkan kisah yang belum selesai. Dan itu lebih dari cukup." Sekar tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih karena sudah menungguku. Bahkan sebelum aku tahu bahwa aku harus kembali." 2 bulan berlalu sejak pertemuan itu. Kami semakin dekat, bukan dengan cara biasa, tapi seperti 2 magnet yang memang sudah ditakdirkan saling menemukan. Tak lagi ada ketakutan tentang masa lalu, tak ada kebingungan tentang misteri gaib. Yang tersisa hanya sekarang dan kita. Hingga pada suatu sore yang tenang, Sekar mengajakku kembali ke Lawang Sewu. "Kita harus mengucapkan selamat tinggal," katanya lirih. "Selamat tinggal? Pada siapa?" tanyaku. "Pada dia yang pernah jeti aku, dan pada kamu yang pernah kehilangan." Kami masuk ke ruangan tua di lantai 2. Cermin besar itu masih berdiri di tempatnya. Sekar mendekat. Aku mengikutinya. Ia berdiri di hadapan cermin, lalu memejamkan mata. Tangannya menyentuh permukaan kaca yang dingin. "Terima kasih sudah menjagaku," bisiknya dalam pantulan cermin samar-samar. Aku melihatnya Sekar yang dulu, gaun putih, rambut panjang tergerai. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa ikhlas. Sekar membuka matanya. Ia menoleh ke arahku. "Sekarang aku utuh dan aku menangis. Hari ini kami menikah, bukan di gedung mewah, bukan di pelaminan megah, tapi di pelataran Lawang Sewu, di bawah langit senja yang hangat. Sebuah janji yang tertulis ulang dalam kehidupan baru." Sekar mengenakan kebaya putih sederhana. Aku menggenggam tangannya erat. Saat kami mengucap akad, angin berhembus pelan, dan dalam bisikan itu, aku mendengar suara lembut berkata, "Akhirnya kau menepati janjimu untuk tetap mencintaiku." Apapun bentukku, aku menoleh ke arah jendela tua, kosong, tapi hati ini penuh. Cinta bukan sekadar tentang waktu atau bentuk tubuh yang fana. Cinta adalah janji yang melewati batas dunia dan tetap hidup. Bahkan ketika semuanya berubah, dan aku percaya setiap cinta sejati tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah wujud menjadi kenangan, menjadi harapan, menjadi keabadian. Terima kasih, Sekar, untuk mencintaiku dalam 2 kehidupan. Selesai.